Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Di video sebelumnya, kita telah membicarakan kelas bintang yang disebut dengan variable Cepheid. Cepheid itu bacanya Cepheid. Ini adalah bintang raksasa yang 30.000 kali lebih terang dari matahari dengan masanya itu 20 kali dari massa matahari. Karena mereka sangat besar dan sangat terang, kamu bisa melihat mereka dari jauh terlihat seperti berdenyut. Karena denyut mereka berhubungan dengan terangnya cahaya, mereka yang sesungguhnya itu. Eh, Kamu tahu, jika kamu melihat variabel Cepheid itu sebuah bintang di suatu galaksi, kamu akan mengetahui terang cahayanya jika kamu tahu jenis bintang itu bintang apa. Karena kamu dapat mengetahui periode denyutnya, dan jika kamu mengetahui tentang cahaya sesungguhnya dengan jelas, kamu tahu seberapa banyak dia berkelap-kelip. Dan semakin banyak redup didapat dari keadaan sesungguhnya, akan kamu ketahui seberapa jauh dia. Dan apa yang akan saya bahas dari video ini adalah menjelaskan kenapa faktor mereka berubah. Jadi ini akan saya gambar. Coba kita pikirkan helium yang terioninisasi dan tunggal. Helium itu tadi ada 2 proton, 2 neutron, 2 elektron. Ini helium netral di sebelah kiri ini ya. Jika terjadi ionisasi tunggal, satu elektron akan keluar. Nah, inilah yang terjadi di bintang ketika terdapat banyak panas dan semakin mudah terionisasi. Helium terionisasi tunggal itu seperti ini, punya dua inti yang sama, 2 proton, 2 neutron, tapi hanya satu elektron saja. Dan sekarang, helium yang terionisasi ini muatannya positif, 1 plus. Kita tulis plusnya di sini ya. Helium bisa terioninisasi ganda jika lingkungannya cukup panas. Jika terioninisasi ganda, jika kedua elektronnya keluar, jadi hanya ada inti heliumnya saja. Seperti ini yang akan saya gambar. 2 proton, 2 neutron. Nah, ini helium yang terioninisasi ganda. Jika hal ini terjadi, lingkungan sekitarnya harus sangat panas untuk mengeluarkan kedua elektron. Karena untuk membuat elektronnya keluar itu adalah sulit, jadi diperlukan temperatur dan tekanan yang sangat tinggi sekali. Yang ini lebih dingin, cooler itu lebih dingin, tapi relatif kita membicarakan sesuatu yang ada di bintang. Terus yang ini bintangnya lebih panas, bagian bintang ini lebih dingin, cooler. Cooler itu lebih dingin, hotter itu lebih panas. Tapi sebenarnya jika itu bukan panas dingin standar manusia ya. Hal lain ini sebenarnya hal lain tentang helium terioninisasi ganda itu dia lebih buram, artinya tidak ada cahaya yang dapat lewatinya karena dia menyerap cahaya, absorb light, menyerap cahaya. Bisa kita bilang dia menyerap energi cahaya, energi yang akan membuatnya lebih panas. Helium yang terioninisasi tunggal itu lebih transparan karena cahaya masih dapat melewatinya, more transparent, lebih transparan, jadi tidak terlalu panas, karena foton akan memanaskan ion. Jadi, coba kita pikir bagaimana ini menyebabkan si variable Cepheid itu. Kenapa dia bisa menyebabkan variable Cepheid berdenyut. Asumsikan kalau variable Cepheid itu memiliki jumlah yang besar dari ion ini. Dapat dibayangkan jika variable Cepheid lagi redup. Saya akan gambarkan variabel Cepheid yang berkelip. Jadi, ini misalnya saat redup, kamu memiliki banyak helium terioninisasi ganda di dalam bintang ini. Jadi, dia yang ini redup. Ini yang menyebabkan cahaya tidak dapat melewatinya. Ini adalah variabel Cepheid yang berdenyut saat redup. Jadi, banyak helium terioninisasi ganda. He2+. Nah, karena helium terioninisasi ganda itu buram, ia akan menyerap cahaya dan menjadi panas. Dan karena pemanasan itu akan membuat bintang menjadi besar. Oh ya, dim ini itu sama dengan buram. Getting heat
dipanaskan. Jadi bintang ini akan panas dan lebih besar menjadi di sebelahnya akan saya gambar. Nah, semakin jauh dari inti bintang, itu akan semakin dingin. Karena membesar, karena dipanaskan, tapi karena membesar juga lapisan luarnya, ini yang saya buletin, dia akan jadi dingin. Makanya saya biruin. Karena dingin, helium tidak lagi terionisasi ganda, tetapi atom helium mendapatkan elektron dari plasma dan menjadi helium terionisasi tunggal. Makanya jadi He+1. Jadi sekarang kita punya helium terionisasi tunggal nih di sini. Ini dia membesarkan dan kini bintang ini jadi transparan, jadi sebagian cahaya bisa melewatinya. Ini adalah bintang paling terang dari saatnya yang paling terang dari uh, perdenyutan tadi. Karena cahaya dapat melewatinya, bintang tersebut jadi terang. Tapi yang terjadi, apa yang terjadi sekarang? Karena cahaya itu tidak diserap oleh helium dengan baik ketika ia helium ganda, jadi banyak cahaya yang lewat tetapi tidak memanas dengan cukup. Jadi tidak ada energi kinetik dan akan kolaps kembali menjadi bintang. Ia akan kolaps dan ketika kolaps, apa yang terjadi? Jika ia kolaps, ketika atom helium lebih dekat pusat bintang, dia akan memanas lagi. Dan ketika mereka memanas, mereka akan ionisasi ganda lagi. Jadi kita punya helium, ionisasi ganda lagi. Jadi redup, kecil lagi. Fase ini dan akan menyebabkan banyak energi sehingga memiliki energi kinetik untuk membesar dan menjadi dingin lagi serta transparan dan terang dengan ionisasi helium yang tunggal. Jadi ini adalah teori mengapa bintang Cepheid bisa meredup dan menjadi terang serta dia juga berdenyut. Ini adalah akibat perputaran dari helium terionisasi ganda dengan terionisasi tunggal. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.